Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Kita mohonkan tuntunan firman dan Roh Kudus-Nya agar kita bisa dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan atau renungan kita pagi ini adalah mengatasi kecemasan dalam pelukan ilahi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah hiruk pikuk dunia yang terus berputar cepat, kecemasan telah menjadi teman yang tak terhindarkan bagi banyak dari kita. Entah itu kekhawatiran tentang masa depan, tekanan pekerjaan, kesehatan, keuangan, atau hubungan, kecemasan memiliki cara untuk merenggut kedamaian hati dan sukacita kita. Kita mungkin merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah badai kehidupan, tanpa tahu kapan badai itu akan reda. Namun sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak dipanggil untuk menyerah pada cengkeraman kecemasan. Firman Tuhan menawarkan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar. Hari ini, mari kita merenungkan bagaimana kita bisa mengatasi kecemasan itu, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dalam pelukan ilahi. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Ayat ini dimulai dengan sebuah perintah yang jelas, Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini bukan sekedar saran, melainkan sebuah perintah ilahi. Mengapa Tuhan memberikan perintah ini? Karena Dia tahu bahwa kekhawatiran itu pertama merusak. Kecemasan merampas damai sejahtera. Ia mencuri sukacita kita dan ketenangan kita. Kedua, melumpuhkan iman. Kecemasan membuat kita meragukan kesetiaan dan kuasa Tuhan. Yang ketiga, dia mengganggu fokus kita. Ia mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan tujuannya. Dan kecemasan itu merugikan fisik dan mental. Stres berkepanjangan dapat berdampak buruk pada kesehatan kita. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam belenggu itu. Dia memanggil kita untuk hidup dalam kebebasan yang Dia sediakan. Bapak Ibu Saudara, lanjut ayat menyatakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kekhawatiran kita? Ayat ini memberikan solusi praktis. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini adalah tindakan iman yang aktif. Doa bukan sekedar daftar permintaan, melainkan percakapan intim dengan Bapa yang Maha Kuasa. Disinilah kita menuangkan isi hati kita, kekhawatiran kita yang terdalam kepada Dia Allah yang sangat peduli. Permohonan ini adalah doa yang lebih spesifik.
memohon intervensi Tuhan dalam situasi tertentu. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan kebutuhan kita. Lanjut dengan ucapan syukur. Inilah kuncinya. Menyatakan syukur di tengah kecemasan mungkin terasa kontradiktif, tetapi itulah adalah tindakan iman yang kuat. Ini menyatakan bahwa kita percaya Tuhan itu baik, Dia berdaulat, dan Dia bekerja di balik layar, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Mengucap syukur mengubah fokus kita dari masalah ke pribadi Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam bagian terakhir, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan inilah janji yang luar biasa ketika kita menerapkan prinsip ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini bukan damai sejahtera seperti yang dunia bisa berikan, yang bergantung pada keadaan. Damai sejahtera Allah adalah kedamaian batin yang tetap utuh bahkan di tengah badai. Ini melampaui logika kita. Kita mungkin tidak mengerti mengapa kita bisa damai di tengah masalah, tapi itulah pekerjaan Allah. Memelihara hati dan pikiran. Bapak Ibu Saudara, kata memelihara di sini dalam bahasa asli poreo berarti menjaga, seperti garnison militer. Damai sejahtera Allah akan menjaga dan melindungi hati dan pikiran kita dari serangan kecemasan dan keputusasaan. Ia menjadi benteng pertahanan bagi jiwa kita. Damai sejahtera ini tidak dapat ditemukan di luar Kristus. Ia adalah sumbernya, dan hanya di dalam Dia kita dapat mengalami pemeliharaan ini. Puji Tuhan, ketika kita tetap tinggal di dalamnya, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Puji Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, Dia sangat mengasihi kita. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sangat memberikan kekuatan baru, pengharapan baru, membebaskan setiap hati yang terluka, memulihkan dan memampukan kami menjalani sisa kehidupan di sepanjang hari ini dengan sukacita, damai yang dari Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan
memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai yang sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.